mensupport kegiatan pembangunan elektrifikasi di Indonesia. Ya, jadi tadi pada kesempatan selamat datang Ketua Panitia telah menyebutkan bahwa tahun lalu investasi di bidang ketenaga listrikan yang dilakukan oleh PLN dan listrik swasta itu mencapai 50 triliun rupiah. Dan tahun ini alhamdulillah indikasinya menunjukkan lebih tinggi dari 50 triliun rupiah. Jadi sudah tentu bahwa investasi ini akan meningkat terus-menerus seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan apalagi ada daerah-daerah tertentu yang ternyata pertumbuhannya lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu Jawa Timur. Tadi Pak Hadi sudah menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai 7,2% pada triwulan ketiga. Ini luar biasa. Jadi investasi terus meningkat dan pembangunan pembangkit baru terus dilakukan, jaringan tenaga listrik terus dilakukan, maka sudah tentu kita akan merasa sangat sayang sekali apabila imbasnya atau multiplier efeknya kepada perekonomian dalam negeri tidak maksimal. Oleh sebab itu maka saya kira PLN dan bersama dengan pemerintah juga mendorong agar lebih banyak lagi produk-produk dalam negeri yang bisa digunakan untuk industri ketenaga listrikan dengan cara bekerja sama dengan negara lain yang sudah lebih dahulu maju. Itu kita buktikan dan PLN memberi jalan agar tujuan itu bisa tercapai. Dengan berbagai cara, dengan regulasi, dengan memaksa, ya, dengan mendorong, dengan memberi market dan sebagainya. Ada banyak cara, misalnya untuk IPB kita mewajibkan mereka untuk betul-betul menggunakan produk dalam negeri. Misalnya terakhir kali saya ikut hadir dalam peresmian IPB, saya merasa terenyuh, ya, bahasa Jawanya terenyuh, melihat trafo main transformer ternyata bukan produk dalam negeri. Padahal di sini saya tahu ada 2 perusahaan trafo yang bisa memproduksi trafo tekanan tinggi. Bahkan saya dengar di Jawa Timur bahkan menyusul 1 lagi dari Jawa Timur. Jadi bakal ada 3 yang bisa memproduksi trafo. PLN ingin memberi jalan supaya barang tersebut harus digunakan. Jadi kami bilang kepada ITB, jangan lagi gunakan trafo impor, gunakan produk dalam negeri. Seperti itu contohnya. Jadi dengan memaksa. Kalau dulu tidak ada paksaan, kita hanya bilang sekian persen. PLN nggak mau. You harus real, apa produknya, tunjukkan barangnya apa yang kami gunakan produk dalam negeri. Itu contohnya. Kedua adalah pembangunan sarana kelistrikan secara massal, secara dalam volume yang besar. Dan saya kira kita mesti belajar dari Republik Islam Iran bagaimana mereka membangun kemampuan teknologi ketenaga listrikan. Iran pada saat membangun pembangkit listrik dia tidak mengatakan membangun 1 atau 2 pembangkit, tetapi sekaligus 40 pembangkit. Tapi dengan mengatakan you bikin pabriknya di sini di Iran, dan mereka orang dengan senang hati membuat pabrik di Iran. Nah itu adalah satu contoh yang dilakukan oleh negara lain bagaimana mereka membangun kemampuan industri di dalam negerinya melalui cara-cara yang sangat kreatif. Nah, kalau ingin cerita lebih banyak tahu lebih banyak tentang Iran, silahkan ada duta besar Iran, sahabat saya Pak Mahmud yang dengan senang hati berbagi pengalaman dengan Anda sekalian. Kemudian approach seperti itu kita pakai, misalnya kita bikin PLTU merah putih ya, yang jadi tema booth-nya PLN pada pagi ini. Kita tidak bilang bikin 1 atau 2, tetapi sekaligus 15, sekaligus 19 malah ya. Nanti bisa dihitung ada 19 lokasi. Dengan cara itu kita mengatakan kepada produsen turbinnya, aku beli 19. Mana komitmenmu untuk memperbesar porsi dalam negeri? Karena kita bicara dengan volume yang besar, maka industri itu akan berkembang.
Kemudian kita juga kasih rangsangan-rangsangan khusus, misalnya untuk Trafo 500 Cafe, saya katakan kepada produsennya, kalau you bikin, saya beli. Dan ternyata ada satu pabrik yang sudah membuat, dan tanggal 19 September kemarin diluncurkan. Itu adalah Trafo 500 Cafe pertama produksi Indonesia. Bahkan yang pertama untuk Asia Tenggara. Tidak banyak negara yang memproduksi 500 Cafe, tidak banyak. Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara. Jadi mumpung kita ini ekonomi berkembang, mari kita manfaatkan agar multiplier efeknya langsung kita rasakan di dalam negeri. Bisa menciptakan lapangan kerja, bisa menciptakan supply chain yang panjang untuk bahan-bahan baku dan penolong industri-industri yang lebih kecil yang memasok laut, memasok baja, memasok segala macam keperluan untuk membuat produk akhir. Itu namanya multiplier. Kemudian ada yang datang kepada PLN, saya ingin membuat switchgear. Pabriknya di sini asal dibeli oleh PLN. Nah, saya bilang, oke, kami beli dan kami beri volume yang besar. Karena kita bisa menghitung sampai the next 10 years berapa jumlah switchgear yang akan dibangun di Indonesia, berapa circuit breaker, berapa disconnecting switch, berapa CT, berapa PT, bisa dihitung. Komit kalau Anda bikin, saya bikin kontraknya, kita beli dalam volume besar. Jadi ini approach baru yang kita ambil untuk merangsang industri dalam negeri. Ada produsen 20 kafe ya, yang saya lihat logonya terpampang di sini juga datang ke PLN mengatakan kami akan memindahkan pabriknya di Indonesia. Tapi tolong komitmen PLN untuk membeli. Ya saya beri komitmen. Saya beri komitmen kalau Anda produksi di sini kita prioritaskan. Produk meter kilo KWH misalnya itu juga kita tunjukkan dengan nyata bahwa diproduksi di sini akan kita beli. Nah, pada saat yang sama PLN juga berbenah membenahi dirinya. Kita membutuhkan satu divisi baru yang bernama divisi supply chain. Jadi divisi ini nanti bertugas tidak hanya sekedar membeli peralatan tenaga listrik, tetapi juga membentuk satu supply chain yang akan bersama-sama PLN membuat ketahanan pasokan peralatan. Jadi bukan model kontrak beli barang terus selesai seperti yang dulu, tetapi kita membuat jaringan kerjasama yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Itu divisi baru yang kita bentuk. Jadi kita tidak berpikir sekali model-model pengadaan barang oleh pemerintah yang ada sifatnya memang harus demikian, tapi kita korporasi. Karena korporasi kita membentuk rantai supply chain yang kuat sehingga kelangsungan dan keberlangsungan dari pasokan barangnya bisa terjaga. Jadi ada dua pihak yang diuntungkan. PLN diuntungkan karena kebutuhannya dipenuhi, pabrik-pabrik diuntungkan karena dia bisa memproduksi barang yang dibutuhkan PLN dengan jaminan pasar jangka menengah yang cukup supaya volume itu bisa diproduksi secara ekonomis. Itu kita buat. Jadi kita merevolusi cara kita membeli barang dan jasa di dalam negeri. Mungkin dulu belum saatnya karena kebutuhan atau volume barang yang dibutuhkan belum begitu besar. Tetapi sekarang sudah saatnya karena volumenya cukup besar. Mari kita berubah menyesuaikan tata cara yang kita tempuh dengan jumlah volume yang semakin besar itu sehingga manfaatnya bisa maksimal baik untuk PLN maupun untuk partner PLN. Ya itu perubahan-perubahan yang kita lakukan. Ya. Dan agar semua pihak tidak curiga ya, akan ini ada apa ini PLN melakukan hal ini, maka kami melakukannya dengan bekerja sama ya, dengan Transparansi Internasional Indonesia ya, Transparansi Internasional Indonesia ya, untuk satu niat baik bahwa kita melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini dengan tujuan yang mulia bagi bangsa Indonesia. Kami minta Transparansi Internasional Indonesia untuk mensupervisi kami bahwa yang kami lakukan betul-betul bukan untuk tujuan korupsi atau yang lain. Dan juga kita bekerjasama dengan Divisi Pencegahan KPK untuk mensupervisi kami untuk memastikan bahwa yang kami lakukan betul-betul
untuk kemajuan bangsa, tidak untuk tujuan yang lain-lain. Dan saya berterima kasih sekali kepada para partner PLN yang hadir di ruangan ini yang sudah mensupport program baru tersebut. Kita bersama-sama menandatangani niat untuk tidak lagi melakukan praktek-praktek yang pernah terjadi di masa lalu. Kita berniat untuk menjalankan yang kita sebut PLN bersih. Itu penting gerakan itu karena perubahan-perubahan yang membuat pengadaan barang jasa ini seperti lebih longgar untuk produsen dalam negeri tadi ya, untuk produsen dalam negeri itu bisa mengundang kecurigaan orang bahwa ada yang tidak benar. Nah, kita buktikan bahwa ini semuanya tidak untuk tujuan yang mulia, maka kita lakukan gerakan PLN bersih. Itulah ya ibu-ibu bapak sekalian, karena support dari para partner PLN yang rajin menghadiri kampanye-kampanye yang kita lakukan. Saya lihat juga para aktivis gerakan anti korupsi memberi apresiasi ya, dengan kemarin itu mau berniat memberikan Bung Hatta Anti Corruption Award ya. Itu untuk gerakan PLN bersih ya. Dan gerakan PLN bersih hanya bisa menjadi kenyataan apabila PLN dan partner-partnernya bersama-sama melakukannya bersama-sama. Tanpa itu nonsens ya. Jadi nonsens hanya jadi slogan saja. Jadi penghargaan tersebut itu adalah bagi partner-partner PLN dan PLN sendiri yang memang berniat untuk melakukan semuanya lebih baik. Jadi ibu bapak sekalian, tadi kita baca naskah lagu Indonesia Raya, ada dua kalimat yang selalu menggerakkan kita semua, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya. Saya kira kita sudah terbangun sejak tahun sebelum 45, sebelum 1945, bangun jiwa bangsa Indonesia, kesadaran untuk merdeka, dan akhirnya menjadi kenyataan pada 17 Agustus 1945. Tetapi mungkin badannya belum cukup bangun, baru tergolek-golek itu udah matanya udah terbuka, tetapi belum berdiri, belum berlari. Nah, saatnya kita, kalau selama ini sudah berjalan, mari sekarang kita badan dari Republik Indonesia ini kita bikin berlari. Nah, apa ciri dari badan dari bangsa Indonesia yang sudah berlari? Yaitu kemampuan untuk mandiri, menyediakan produk-produk yang diperlukan untuk hidupnya sebuah bangsa, yaitu berbagai sektor tentu. Yang salah satunya yang menjadi bidang harapan kita adalah sektor ketenaga listrikan, yang atau secara lebih umum lagi sektor energi. Itu kita bikin mandiri, badan yang mandiri. Jadi kita wujudkan itu, ya, kita bikin industri ketenaga listrikan ini maju dengan banyak aktiviti yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian kemandirian berikutnya yang ini juga penting dan harus kita bangun bersama-sama. Stakeholder ketenaga listrikan, bukan hanya PLN, bukan hanya pemerintah, tetapi semua, yaitu kemandirian finansial, ya, kemandirian keuangan. Itu mesti kita bangunkan, mesti kita bangkitkan kesadaran itu, kemandirian keuangan. Ya, jangan sampai kita membangun industri ketenaga listrikan ini dengan bersandar terlalu banyak kepada hutang, ya, jangan sampai hutang terlalu besar tidak baik untuk jangka panjang. Jadi apa sih kenapa kita harus berhutang terlalu banyak? Karena mohon maaf ya, harga listrik kita relatif rendah, sehingga konsumen yang membeli tenaga listrik ini, ya, pendapatan yang kita peroleh dari penjualan listrik tidak mencukupi untuk membangun sarana-sarana ketenaga listrikan yang baru. Itu harus kita perjuangkan bersama. Kembali saya ingin memberi contoh bangsa lain, bagaimana mereka sadar tentang hal ini dan kemudian melakukan sesuatu yang nyata. Oke, Republik Islam Iran itu mengatakan gini, udah cukup masanya rakyat kita menikmati listrik dengan harga murah. Sekarang
mereka harus mandiri. Jadi saya dengar dari sahabat saya ini Pak Mahfud bilang tarif listrik di Iran belum lama ini dinaikkan 7 kali lipat. Subhanallah. Beliau mengaku, ya, membenarkan, ya, 7 kali lipat, dan rakyatnya tidak mengeluh. Saya hormat luar biasa kepada bangsa besar yang menyadari bahwa kemandirian keuangan adalah hal yang penting bagi sebuah bangsa. Kita tidak boleh lagi menikmati hal-hal yang murah, karena hal-hal yang murah itu menyesatkan, ya, seperti menyesatkan. Pasti di jangka panjangnya menyesatkan. Saya kalau pergi ke mall itu seringkali jalan-jalan di hari Minggu sama keluarga ditawarin orang ini promosi Pak ini harga murah Pak promosi Pak ini gratis Pak. Saya bilang saya nggak suka yang gratis, saya nggak suka yang murah-murah, karena itu menipu itu semuanya. Itu menipu. Jadi nggak ada barang yang gratis, nggak ada barang yang murah. Semuanya harus kita beli dengan harga ekonomi. Sebuah bangsa yang cepat dan sadar bahwa tidak ada yang gratis dan tidak ada yang murah, maka dia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Jadi kalau kita boleh meniru bangsa lain, saya sarankan kita meniru bangsa Iran yang cepat sadar. Pada saat itu mereka sadar dan berubah diri. Kita bangun kesadaran kolektif ini untuk mandiri secara finansial. Kalau kita mandiri secara finansial, maka pembangunan ketegangan listrikan ini akan lebih cepat dilakukan. Karena kita sadar bahwa rasio elektrifikasi di Indonesia masih rendah oleh berbagai sebab. Salah satunya adalah memang ada beberapa penduduk kita yang tidak terjangkau oleh jaringan ketegangan listrikan. Saya sudah nyoba mendatangi Pak Hadi. Saya heran kenapa Pacitan itu rasio elektrifikasinya hanya 67%, ya, Pak Haryanto ya, 67%. Saya minta diantar Pak Haryanto, antarkan saya ke desa yang belum ada listriknya. Kemudian ternyata harus naik ojek, nggak terjangkau mobil, harus naik ojek, naik jalannya hanya cukup untuk 2 ojek berpapasan, jalannya naik turun begini. Ada satu daerah yang memang belum terjangkau listrik. Dan jadi kuncinya satu Pak, ternyata akses jalan. Karena tanpa akses jalan PLN tidak bisa membangun jaringan distribusi. Dan kita memang bermohon kepada pemerintah supaya akses jalan ini dibuka. Yang kedua adalah daerah terpencil yang lain adalah pulau-pulau. Di Jawa Timur saya masih ingat kapal ada Lubulwi, dulu ada Pulau Sapudi, ada Pulau Kangean, ya, ada Gili-Gili, ya, beberapa Gili itu pulau kecil yang ada penduduknya tetapi tidak ada listriknya. Dulu kita dengan mudah memasang diesel di pulau-pulau tersebut karena memang BBM masih murah, ya, saat itu. Jadi solusi yang paling bagus, even sampai sekarang, adalah BBM, the best solution. Tetapi sekarang harga BBM tinggi dan pemerintah minta PLN untuk kreatif. Oleh karena itu kita mencari teknologi baru itu, yaitu kira-kira namanya sudah kita temukan, pembangkit termal modular pengganti diesel. Itu judulnya, pembangkit termal modular. Artinya dia seperti mesin diesel, dapat dipindah-pindahkan, bisa dipindah dengan cepat, tetapi dia harus mengganti diesel. Artinya dia bisa mengikuti kebutuhan beban listrik di satu pulau-pulau kecil yang ingin kita listriki. Jadi namanya sudah kita temukan dan teknologi yang akan digunakan sedang diseleksi sekarang oleh salah satu anak perusahaan PLN dan akan kita terapkan. Sekali lagi tidak hanya 1 atau 2, tetapi langsung sekaligus 60 lokasi gitu. 60 lokasi langsung diterapkan. Sehingga kita bisa mengatakan kepada providernya, buat sebagian di sini ya, offset. Ya, kita dulu Pak Habibie bilangnya offset. Jadi boleh beli pesawat tapi sayapnya dibikin di Bandung gitu. Ini juga gitu. Boleh bikin pembangkit tenaga listrik 60 buah, tapi nanti komponen boilernya dibuat di sini ya, di Indonesia. Komponen yang itu buat di Indonesia. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau volumenya besar. Makanya kita lakukan dengan volume besar. Itu upaya kita Pak untuk peningkatan rasio elektrifikasi. Kemudian teknologi baru juga kita pakai.
contohnya adalah CNG, compressed natural gas, di tempat lain nggak dipakai, di sini dipakai. Dan itu nanti mungkin bisa kita pakai berarti untuk melistriki pulau kayak Saudi, listrik CNG-nya kita isi somewhere, entah di Gresik, entah di mana, kita bawa pakai bus ke pulau itu, lalu di situ untuk membangkitkan tenaga listrik. Jadi teknologinya tersedia, tinggal kalau ada transporter yang berani itu dengan entrepreneurship-nya, take risk untuk mengangkut CNG itu dengan bus, maka kita akan welcome. CNG sendiri sudah jalan di mana-mana di Jawa Timur ini pakai truk, ya, tinggal ganti truknya diganti bar saja. Kenapa di tempat lain CNG sore tidak dipakai, kok di Indonesia dipakai? Apa Indonesia ini nggak ngarang-ngarang gitu ya? Banyak yang beberapa orang bertanya. Saya bilang di negara lain pipa gas itu sangat ekstensif, sangat tiap kota itu pipa gasnya besar-besar gitu, sehingga bisa jadi storage di Eropa, di Amerika Utara, di Jepang, di Taiwan, di negara Cina dan sebagainya. Di Indonesia kita nggak punya jaringan pipa gas, Pak. Ya, hanya sepotong aja dari Bali North itu sampai ke Gresik 300 km. Itu pun di laut gitu. Penggunanya banyak, nggak bisa dipakai untuk storage. Karena itu kita bikin storage sendiri untuk CNG, ada dipamerkan di salah satu. Jadi teknologi kita gunakan yang appropriate, ya. Tidak berarti harus mengekor negara lain. Jadi demikian saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian hal-hal terpenting dari yang kami tonjolkan dalam pameran ini. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi fungsi pameran ini adalah untuk edukasi terutama kepada para mahasiswa. Jadi kepada panitia tadi saya tanyakan bagaimana engagement Anda untuk mengundang mahasiswa hadir di pameran ini. Karena mereka lah yang akan melaksanakan semua ide-ide yang sekarang ini kita rintis. Jadi saya ingin fakultas teknik, ya, terutama fakultas teknik tentu tidak terbatas pada fakultas teknis, juga fakultas MIPA untuk dihadirkan di momen-momen seperti ini supaya mereka punya kesempatan untuk learning, punya kesempatan untuk berinteraksi ya, dengan industri-industri ini supaya mereka mimpi mereka berkembang dan masa depan kita sangat tergantung pada kemampuan dari para generasi muda untuk bermimpi, untuk bercita-cita. Ya. Itulah yang dilakukan. Kita ingat lagu Indonesia Raya ini diciptakan tahun 37 ya, oleh Wakil Rudolf Supratman. Sorry, bukan 37. Tahun 26 diciptakannya, tapi dinyanyikan pertama kali tahun 28. Tahun 28 waktu itu para pemuda bermimpi punya bangsa bernama bangsa Indonesia. Itu kemampuan bermimpi mereka luar biasa, punya cita-cita, akhirnya jadi kenyataan sekarang ini. Oleh karena itu para mahasiswa tadi sebaiknya kita hadirkan di area-area seperti ini, membangunkan kemampuan mereka untuk bermimpi, untuk bercita-cita, punya dreams, sehingga mereka bisa engage pada kegiatan ketenaga listrikan, merasa bangga untuk masuk di sektor ketenaga listrikan, dan akhirnya membuat dreams itu menjadi kenyataan, self-propelling dreams. Jadi mimpi yang menjadi kenyataan karena gairah yang besar dari kita semua. Demikian ibu-ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini, yang menjadi niat kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membimbing langkah-langkah kita menuju hal-hal yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.